Hindari ngelakuin hal yang lain pas lagi diajak ngomong, apalagi sambil main HP, jangan ya. Cuman, kondisi pas lagi kasih first impression-nya aja tuh emang nggak oke orang ini. Besoknya pas lagi mau hari pertama, malamnya itu tuh, Mbak M tuh saking excitednya, Mbak M jadi susah tidur. Guys, siapa aja nih udah kerja nih di sini? Kalian yang udah kerja, pas awal banget masuk dunia kerja, hari pertama kalian masuk dunia kerja, kalian tuh gimana perasaannya? Seneng? Excited? Deg-degan? Grogi? Atau mungkin takut? Mayoritas orang tuh biasa tuh agak-agak nervous gitu ya, grogi, takut, atau bahkan sampai overthinking pas mereka akan masuk kerja. Tepatnya itu hari pertama masuk kerja. Waktu awal masuk kerja sendiri nih buat Mbak M ya, Mbak M tuh inget banget tuh Mbak M very excited. Soalnya kayak, oh akhirnya bisa kerja nih, sah udah masuk kerja. Udah ngelewatin tahap tes, interview, sampai ke tahap tanda tangan kontrak, akhirnya masuk kerja juga. Ingat banget tuh waktu itu bulan September. Besoknya pas lagi mau hari pertama, malamnya itu tuh, Mbak M tuh saking excitednya, Mbak M jadi susah tidur. Tapi gitu hari H-nya, pagi-paginya nih pas lagi di kereta mau ke kantor, Mbak M tuh jadi tiba-tiba kok mulai ngerasa deg-degan nih. Kayak, nanti gimana ya? Bisa ikutin pace-nya nggak ya? Ada kepikiran sih waktu itu juga kayak kalau kerjanya nanti tiba-tiba ternyata nggak bener, terus belum kelar probation udah di-cut nanti gimana gitu. Soalnya tuh waktu itu udah semua ngomong gini ke Mbak M. Kalau dunia kerja tuh emang jauh lebih keras dibanding pas sekolah atau kuliah. Dunia kerja tuh udah bener-bener nggak ada di shelterin apa-apa lagi. Kecuali emang kalau kamu tuh anak titipan, udahlah itu pasti beda case. Terus Mbak M jadi mikir dong, kayak aduh ini gimana nih. Tapi akhirnya Mbak M juga mutusin kayak ya udahlah kita hadapin aja gimana. Emang perlu jalanin aja nih buat jadi solusinya. Dengan catatan, Mbak M tuh harus kasih first impression yang bagus. Soalnya tuh semua waktu tuh bilang sama Mbak M, first impression itu tuh penting banget. Dan sekarang kalau Mbak M pikir-pikir ya emang iya sih. Buat Mbak M pribadi, first impression emang lumayan ngaruh waktu kenal seseorang pertama kalinya. Soalnya itu jadi titik awal buat ngelihat ke depannya tuh komunikasi sama orang itu nanti gimana. Kalau first impressionnya nggak bagus, biasa tuh Mbak M udah males duluan nih kalau misalnya harus komunikasi sama orang itu. Tapi bukan berarti first impression tuh mutlak loh ya. No. Kadang first impression tuh emang nggak ngebuktiin itu orang tuh kayak apa. Ada yang first impressionnya tuh kayak wah nih orang oke-oke aja, baik-baik aja. Ternyata alah boro-boro udah tuh baik gitu. Terus ada juga yang first impressionnya kurang, tapi ternyata orangnya very oke. Cuman kondisi pas lagi kasih first impressionnya aja tuh emang nggak oke orang ini. Mbak emang ngomongnya mah gampang lah ngomong doang. Iya bener, ngomong kayak gini doang kesannya gampang ya. Oke Mbak M share tipsnya nih ya. Pas Mbak M masuk kerja pertama kalinya, pas Mbak M minta kantor, kenalan sama orang baru, ketemu klien dan lain sebagainya. Pegangan Mbak M buat kasih first impression yang baik tuh gimana? Menurut Mbak M, skill yang harus benar-benar dikuasain itu nguasain poker face. Iya, jadi misalnya nih kalau kamu grogi, itu juga jadi tuh nggak ke show up ke raut muka kamu atau sampai ke bahasa tubuh kamu. Jadi emang manage perasaan atau misalnya raut muka, itu memang penting banget. Iya, emang Mbak M tahu nggak gampang ya, tapi lama-lama kamu pasti akan terbiasa. Terus nih, kamu tuh juga mesti pastiin nih kalau besok mau ketemu orang, kamu harus punya energi yang bagus, mood yang bagus dan persiapan diri tentunya yang baik gitu sebelum kamu mau hadapin hari H kamu itu. Kamu tidur yang cukup di malam sebelumnya, 7-8 jam ya tidurnya. Tapi tentu juga 7-8 jam ini butuhin quality sleep nih. Ini tuh biar energi, mood, sama penampilan kamu tuh prima. Soalnya kalau kamu kelihatannya ngantuk-ngantuk gitu dan kurang ada energinya, orang tuh berasa loh. Dan kita nggak akan bisa ngontrol apa yang orang lain pikirin atas diri kita kalau kita presentasiin diri kita kayak gitu. Bener kan? Yang bisa kita kontrol cuman gimana cara kita presentasiin diri kita ke orang lain. Terus nih, pastiin kamu tuh ada waktu yang cukup di hari H buat dandan kalau kamu butuh dandan, terus sarapan dan juga berangkat ke tempat yang kamu tuju. Untuk pakaian yang kamu kenakan tentunya tuh yang sopan, rapi, dan bersih. Ini kalau hari pertama kamu masuk kerja nih ya, pastiin dulu di kantornya ada dress code tertentu atau enggak. Kalau ada, tentunya tuh kamu harus ikutin dress code-nya. Jangan sampai yang over heboh, yang terlalu cetar membahana gitu ya, jangan sampai.
Soalnya itu juga malah bisa bikin first impression kamu tuh kurang oke di mata beberapa orang. Terus, kalau kamu biasanya make upan ya, mungkin yang biasanya cewek-cewek nih ya, dipastiin jangan sampai berlebihan. Ya pokoknya tuh penampilan kamu tuh yang resik, jangan sampai aut-autan lah ya. Terus tadi kan Mbak M ada ngomong nih, pastiin ada waktu buat sarapan. Jadi iya bener, sarapan dulu. Pastiin kamu tuh ngisi perut kamu. Kalau kamu misalnya nggak biasa sarapan nih pagi-pagi, ya at least makan biskuit atau jajanan pasar atau cemilan apalah. Yang pasti tuh perut kamu ada isinya. Jangan sampai tuh perut kamu tuh kerucuk-kerucuk baru awal masuk dan bikin kamu jadi nggak fokus. Trust me, you don't want that, oke? Dan tentunya jangan sampai kamu tuh telat ya, datanglah selalu lebih awal, 10-20 menit lebih awal. Apalagi nih kalau kamu tuh baru pertama kali masuk kerja. Atur jadwal yang baik, kapan kamu harus berangkat. Kalau kamu tujuan di tempat yang rawan macet nih apalagi nih, baik-baik kamu hitung waktu tempuhnya berapa. Effort lah datang pagian sedikit biar ngurangin resiko stuck gara-gara kemacetan. Atau misalnya kalaupun kamu kena macet, masih ada spare waktu biar kamu tuh nggak telat. Soalnya nih kalau sampai kamu telat ya, itu tuh pasti kamu udah bakal dicap tuh nggak oke. Soalnya day 1 aja udah telat nih. Like bro, seriously, hari pertama kamu telat gitu. Orang bisa aja tuh mikir kamu tuh nggak bisa manage waktu lah, kamu tuh petakilan, kamu nggak ada komitmennya, kamu nyepelin waktu, nggak tertib dan lain sebagainya. So telat di hari pertama tuh such a big no-no. Oke nih, sekarang kan berarti kamu udah sampai di tempat kerja dong ya. Pastinya nih nanti kamu kan dikenalin ke orang-orang lain yang kerja di sana. Seenggak-enggaknya pasti ke tim atau divisi yang kamu tempatin. Nah, pas dikenalin kamu jangan lupa maintain eye contact dan kasih senyum terbaik kamu. Terus kalau kamu salaman, yang tegas salamannya, jangan klemer-klemer lemes. Ini tuh buat nunjukin kalau kamu tuh emang anaknya pede, tapi tetap ramah dan juga profesional. Terus kalau soal ingetin nama, itu pasti salah kalau masalah awal-awal kamu ingetin semua nama. Tapi kamu tuh masih utamain inget nama tim atau divisi kamu terlebih dahulu. Terus pelan-pelan kamu inget yang lain-lain nih ya. Tapi balik lagi nih ya, depend sama seberapa besar tempat kerja kamu. Kalau yang kerja udah ribuan orang ya, mungkin agak sulit banget lah ya kalau kamu harus tahu semuanya. Terus kamu tuh harus tahu nama OB-nya kalau di sana ada OB. Resepsionis juga dan satpam juga kalau emang di sana ada satpam. Soalnya at the end of the day, kalau kamu stay dalam periode yang lumayan lama di sana, kemungkinan besar banget nih ya, kamu pasti ada minta tolongnya sama mereka. Apalagi kalau kamu suka kirim-kirim paket ke kantor nantinya. Terus, selama kamu kerja di sana, ingat, tunjukin kalau kamu tuh respect sama semua orang yang ada di sana. Jangan sampai kamu tuh ngerasa kamu tuh lebih dari yang lain. Please, please, please banget. Kalau kamu ketemu sama orang yang sekantor di sana, jangan kamu asal syung pergi gitu aja atau kamu tuh kayak pura-pura nggak ngeliat. Iya mau ke OB, ke satpam, ke resepsionis, staff lain, ke atasan yang beda divisi, ke siapapun yang kerja di sana, kamu tuh harus show basic manner ke mereka. Kalau ada yang ajak kamu ngomong, dengerin dan kamu tanggepin dengan baik. Hindari ngelakuin hal yang lain pas lagi diajak ngomong, apalagi sambil main HP, jangan ya. Kecuali itu urgent bener gitu ya, ada berita penting di HP yang emang kamu tuh nggak bisa tunda sama sekali. Jadi kamu tuh mesti izin gitu kayak ngomong. Kasih tahu ke mereka ada emergency atau hal mendesak apa yang nggak bisa ditunda. Jadi kamu tuh harus berkutat dulu sama HP kamu. Soalnya nih kalau kamu sibuk sendiri, ini tuh malah ngasih lihat tuh kalau kamu tuh nggak ada basic mannernya, nggak ada sopan santunnya. Terus nih, biasa di awal-awal kan kamu pasti jaim banget ya. Tapi semakin waktu jalan, kan pasti kamu makin deket tuh. Nah, kalau ada yang lagi bahas sesuatu dan kamu paham apa yang diomongin atau kamu relate, kamu mungkin bisa coba buat nimbrung. Biasanya tuh pasti adalah sikon-sikon yang bikin kamu tuh bisa banget nimbrung. Tapi tentunya jangan sampai asal nimbrung kalau yang diomongin tuh ranahnya personal dan serius. Kecuali kamu ditanyain pendapat atau emang kamu lawan bicaranya. Terus kalau misalnya ada yang kasih lawakan atau bercanda, ikutan ketawa tuh nggak salah loh. Kadang bahkan ketawa kader juga butuh gitu. Ini tuh buat nunjukin kalau kamu tuh emang mau engage sama yang lain. Tapi bukan berarti kamu tuh SKSD ya, so kenal so deket. Enggak. Kan emang karena seiring berjalannya waktu, kamu tuh pasti udah lebih deket nih atau lebih ngebaur sama mereka.
Terus nih, hari pertama ini kalau kamu masuk kerja, biasa tuh dilema nih kalau kamu mau balik. Apa kamu harus nungguin atasannya baru balik dulu, baru kamu boleh balik? Apa kamu tuh boleh show langsung cabut aja? Ini sebenarnya balik lagi ke atasan kamu kayak apa. Kamu harus make sure dulu ke teman kerja kamu yang lain atau bahkan ke atasan kamu. Kalau mereka balik tuh gimana? Harus nunggu atasannya balik dulu kah baru boleh pada balik semua? Atau kamu pokoknya udah kelar aja kamu udah boleh balik? Kalau Mbak M pribadi nih ya, biasanya tuh tim Mbak M tuh bubarannya bareng karena kerjaannya emang udah kelar jadi bubarnya bareng. Kecuali nih kalau Mbak M masih ada yang harus Mbak M kerjain, ya Mbak M pasti stay, mereka balik-balik aja. Mbak M juga nggak mau kalau ditungguin, buat apalah gitu. Mereka udah kelar kerjaannya ya udah balik aja. Nah, jadi tuh kamu harus sesuaiin sama budaya di sana tuh gimana. Even mungkin kadang tuh kalau ngerasa kayak iya harus tungguin atasan balik baru balik gitu lah ya, undesirable gitu. Last but not least nih, be real, be you. Tetap jadi diri kamu sendiri. Di luar kejayaan kamu di awal-awal. Tapi bukan berarti tuh kamu jadi orang atau diri loh ya. Enggak. Jadi diri sendiri yang mawas diri dan tahu basic manner. Yang jangan itu kamu jadi orang lain yang bener-bener bukan kamu. Kalau kamu pura-pura jadi orang yang sama sekali bukan kamu banget nih, sih bakalan capek banget. Terus nih, kalau kamu ketahuan kamu tuh fake, wah itu bakalan berabe banget dah. Apalagi nih, kalau ternyata tuh kamu tuh nge-fake buat tujuan tertentu. Cuy, jangan ngadi-ngadi ya. Janganlah itu ngehalalin segala cara buat wujudin tujuan pribadi kamu. Kerja aja lah udah sebagai pejuang rupiah demi ngewujudin satu persatu bucket list kamu dan caranya gimana kamu bertahan hidup. Tapi bukan sebagai public enemy di kantor yang tinggal nunggu downfall-nya aja, oke? So, kamu udah tahu kan kenapa first impression itu penting dan juga cara buat kasih first impression yang bagus tuh kayak apa. Yang pasti kamu jangan sampai lupa ya, kalau first impression kamu tuh nggak bagus, walaupun kamu tuh sebenarnya anaknya baik-baik aja, oke-oke aja, ini tuh bakalan bikin kamu tuh lebih susah buat adaptasi di kantor itu, buat ngebaur kantor itu. Soalnya orang-orang lain tuh udah keburu ada pikiran yang nggak bagus tentang kamu. Jadi, karena hari pertama kamu kerja cuma kejadiannya sekali nih ya, give your best. Mulai dari penampilan sampai ke etika profesional kamu. Oke guys, kalau ada yang mau nambahin nih tips untuk kasih impression yang baik di hari pertama kerja kayak apa, tulis aja di komen ya. Terus kalau kamu juga ada request buat Mbak M bawain topik tertentu, juga tulis aja di komen. Atau kamu juga bisa reach out Mbak M di sosmed Mbak M yang lain. Dan tentunya, as always, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak M dan Michi pamit dulu. See you di video One Tip at a Time selanjutnya. Bye-bye!